Chapter 352. Potongan 4. Petik 2. Shin Jong-hak menatap Jin Sah-hyuk dalam diam. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia bisa bertemu Shin Myung-chul memikatnya lebih dari apapun. Tapi tentu saja, sulit untuk percaya hal seperti itu mungkin terjadi. Kita ada di dalam pikiranku, katamu. Shin Jong-hak mengajukan pertanyaan paling mendasar terlebih dahulu. Saat ini, ia dikelilingi oleh kegelapan. Meskipun Jin Sah-hyuk mengklaim ruang ini sebagai pikirannya, Shin Jong-hak tidak bisa menerima jawabannya. Meskipun ragu, Jin Sah-hyuk mengangguk tanpa ragu-ragu. Ya, saya telah menciptakan kembali pikiran Anda sesuai dengan keinginan saya. Petik 2. Itu adalah salah satu dari banyak aplikasi manipulasi realitas. Jin Sah-hyuk mengamati pikiran Shin Jong-hak dan menciptakannya kembali sehingga dia bisa mengungkap warisan Shin Myung-chul yang terkubur di dalam kesadaran Shin Jong-hak. Shin Jong-hak tampak sangat tidak puas dengan seluruh pengaturan, namun dia tidak terlalu senang dengan kekosongan pandangan di sekitarnya. Jin Sah-hyuk berkata sambil menyeringai, aku pikir ruang ini cocok untukmu. Ini gelap gulita. Petik 2. Apa katamu? Sehelai urat nadi keluar dari pelipis Shin Jong-hak. Dia tersandung kembali hampir pada saat yang sama. Beberapa benda muncul dari kegelapan di bawah kakinya. Apa ini? Ini mengejutkan Shin Jong-hak. Bangkit dari kegelapan berawa adalah benda yang sangat terkait dengan ego Shin Jong-hak. Patung Kim Ha-jin dari Shin Jong-hak, sertifikat pahlawan tingkat tinggi termuda, tombak penakluk Xiang Yu, dan bahkan patung Chae Na-yun. Tetapi yang paling penting dari mereka semua adalah pintu di bagian belakang. Shin Myung-chul. Gerbang besi itu bertuliskan nama Shin Myung-chul. Ikuti aku. Sementara Shin Jong-hak berdiri kagum, Jin Sah-hyuk mulai berjalan menuju gerbang. Meragukan niatnya, Shin Jong-hak mengikuti di belakang. Dia tidak lupa untuk menutupi patung Chae Na-yun dengan mantelnya sehingga Jin Sah-hyuk tidak akan salah paham. Myung-chul. Itu nama yang sangat klise, bukan begitu? Petik 2. Jin Sah-hyuk menggedor gerbang besi beberapa kali dan kembali menatap Shin Jong-hak. Shin Jong-hak tidak mengatakan apa-apa, alih-alih, dia mulai merenungkan keberadaannya sendiri. Dia tahu betul opini publik tentang dirinya sebagai pahlawan. Mereka memanggilnya pahlawan tingkat tinggi termuda, wakil ketua Guild Raksasa, Desolate Moon, pewaris Jinsung Corp, dan seorang pria tampan yang bisa mengalahkan selebritas paling terkenal sekalipun hanya dalam penampilan saja. Meskipun semua deskripsi ini luar biasa dengan caranya sendiri, Shin Jong-hak tidak pernah melupakan akarnya. Tidak mungkin dia bisa melupakan. Di dunia yang luas ini hanya dia diizinkan untuk bangga pada dirinya sendiri. Itu adalah kebanggaan sebagai cucu Shin Myung-chul. Petik 2. Apakah kamu mengatakan kakek saya ada di belakang pintu itu? Shin Jong-hak bertanya. Dia punya banyak pertanyaan yang tersisa. Jin Sah-hyuk mengangguk jujur. Ya mungkin. Dugaan saya adalah bahwa Shin Myung-chul menyegel sebagian jiwanya di sudut terdalam kesadaran Anda. Seperti yang saya lakukan. Petik 2. Sampai baru-baru ini, ingatan Jin Sah-hyuk tentang Akatrina telah disegel di dalam dirinya. Dia melakukan itu karena dia tidak berpikir dia bisa menghadapi hidupnya saat ini dengan benar dengan beban kehidupan masa lalunya di dalam hatinya. Syukurlah, pengalaman ini menjadi petunjuk baginya. Jin Sah-hyuk curiga Shin Myung-chul telah menggunakan metode serupa. Bell mengatakan bahwa Shin Myung-chul meninggalkan Shin Jong-hak warisan. Mungkin, pikirnya, Shin Myung-chul menggunakan metode yang sama seperti aku, hanya dengan cara yang sama sekali berbeda. Petik 2. Bukannya aku sepenuhnya mempercayaimu, tapi... Shin Jong-hak menelan ludah. Dia menatap Jin Sah-hyuk dengan ragu-ragu dan membawa tangannya ke gerbang. Dan kemudian, dia mencoba mendorong membuka gerbang. Tapi itu tidak mau mengalah. Sebuah erangan keluar dari bibir Shin Jong-hak. Namun, upayanya tampak sia-sia. Coba gunakan kekuatan sihirmu. Jin Sah-hyuk menyela. Shin Jong-hak meliriknya, lalu menuangkan kekuatan sihirnya ke gerbang. Gerbang menanggapi kekuatan sihir dan akhirnya mulai bergerak. Ong! Gerbang besi bergetar saat menjawab kekuatan sihir Shin Jong-hak. Segera dibuka dengan mulus seperti kerang yang membuka mulutnya. Kik, kong. Suara besi yang berat terdengar. Shin Jong-hak melihat ke sisi lain dari gerbang dengan kakinya ditanam di tanah. Dia menelan antisipasi. Dia bisa merasakan jantungnya tenggelam seolah-olah sesuatu yang besar dan berat baru saja jatuh di atasnya. Ada seorang pria berdiri di seberang gerbang. Shin Jong-hak bisa melihatnya dengan jelas. Bahunya selebar gunung dan posturnya selurus sungai. Rambutnya yang panjang menutupi kedua bagian tubuhnya. Shin Jong-hak merasakan menggigil di punggungnya. Hanya dengan melihat pria itu benar-benar mengejutkannya. Shin Jong-hak menelan ludah lagi dan perlahan mengalihkan pandangannya ke Jin Sah-hyuk. Jika ini semacam trik. Sudah kubilang, bukan. Jin Sah-hyuk menjawab dengan suara yang sepertinya terganggu. Shin Jong-hak memelototinya untuk yang terakhir kali dan melewati ambang gerbang. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Pria itu mulai bergerak dengan canggung, seperti boneka jarum jam yang rusak. Lalu, dia perlahan mengangkat kepalanya. Shin Jong-hak bisa melihat matanya sekarang. Tatapan mereka bertemu. Senyum kecil yang nyaris tak terlihat menyebar di wajah pria itu. Pada saat yang sama, Shin Jong-hak merasa seolah-olah tubuhnya telah dibakar. Shin Myung-chul,
Pahlawan yang telah meninggalkan kesan abadi bagi Jongjong, ada di sana. Bunker pribadi Kanselir Jerman. Sementara itu, pasukan Falak menghancurkan Eropa Timur dan mencapai Jerman. Eropa sekarang dikepung oleh dua setan, Astaroth di barat dan Falak di timur. Astaroth menghancurkan Paris, dan Jerman tidak memiliki peluang melawan Falak. Setan mengambil kendali penuh atas Eropa sebagai dua bencana besar. Kami berada di batas kami. Berlin tidak bisa bertahan lagi. Petik 2. Jenes, Kanselir Jerman, mengumumkan dengan menyedihkan. Tangannya gemetar ketakutan ketika dia mengirimi rekaman penghalang pertahanan Berlin untuk Yi Gongmyung. Tanda hubung titik. Yi Gongmyung mempelajari rekaman itu dengan cermat. Sebagai panglima tertinggi, adalah tugasnya untuk memetakan strategi yang akan memimpin tim menuju kemenangan. Tanda hubung. Sudah turun. Tetap saja, tidak banyak yang bisa dia katakan. Jelas bahwa pertahanan Berlin ditumbangkan oleh serangan iblis. Pasukan setan dengan cepat memporak-porandakan Polandia dan tiba di Berlin. Hanya masalah waktu sebelum penghalang pertahanan Berlin, produk dari teknik sulap mutakhir, runtuh. Bisakah kita setidaknya mengevakuasi orang-orang? Tanya Jenes. Yi Gongmyung menggelengkan kepalanya. Baik timur dan barat telah direbut oleh musuh. Ini berarti warga tidak dapat melakukan perjalanan darat. Tetapi tidak mungkin untuk mengevakuasi miliaran orang melalui portal. Mereka menemui jalan buntu. Kalau begitu, apa yang kamu harapkan aku lakukan? Jenes berteriak. Dia mulai menangis. Rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan rakyatnya sangat membebani hati kanselir. Yi Gongmyung berkata sambil menghela nafas. Harap coba bertahan sedikit lebih lama. Tidak banyak yang bisa kita lakukan saat ini. Baal, Morax, dan iblis ketiga telah menyerbu Korea. Saya khawatir situasi di sini juga tidak begitu baik. Tapi saya yakin kita akan dapat menemukan sesuatu. Kanselir mengepalkan giginya. Keputusasaan dan kekecewaan menggantikan amarah di hatinya. Dia merenungkan situasi saat ini lagi. Dia saat ini berada di dalam bunker bawah tanah di Korea. Panglima Jerman, bersama dengan anggota kabinetnya, telah meninggalkan orang-orang mereka dan mengungsi ke bunker di negara asing. Adalah munafik baginya untuk khawatir tentang orang-orang yang telah ditinggalkannya karena pilihan. Saya mengerti. Sama seperti kanselir meludahkan kata-kata pengunduran diri, layar yang menunjukkan Berlin tiba-tiba menjadi putih. Jenes membelalakkan matanya. Apa yang terjadi? Jenes berseru dalam bahasa Jerman. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Akhir telah tiba. Setan telah berhasil menghancurkan Jerman. Petik 2. Jenes menutup matanya dan mengepalkan tangannya. Para menteri kabinet di dalam bunker bereaksi sama. Perlahan, layar putih mulai memudar. Cahaya yang menyilaukan menghilang dan Berlin muncul kembali. Tapi pemandangan yang terungkap sangat berbeda dari yang sebelumnya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh keluar dari speaker. Waktunya telah tiba bagi kita untuk menyerang. Rahang Jenes terpesona. Waktunya telah tiba untuk memulihkan tanah air kita dari kegelapan dan mengungkapkan keberanian kita. Suara itu terdengar serius. Pada saat yang sama, sekelompok tentara berseragam muncul di ladang di luar penghalang. Bagi orang-orang di bunker, penampilan para prajurit ini bahkan tampak lebih tidak realistis daripada iblis-iblis yang menduduki Jerman. Karena itu kita akan maju dan membunuh kejahatan tanpa ragu-ragu. Adegan yang terbentang di depan mata mereka jauh di luar pemahaman mereka. Komandan. Jenes memanggil Yi Gongmyung dengan tatapan terkunci di layar. Tetapi tidak ada jawaban dari komandan tertinggi. Dia tidak dalam kondisi untuk menjawab kanselir. Yi Gongmyung sedang melihat layar yang berbeda. Jerman bukan satu-satunya negara yang dia amati. Para prajurit yang tiba di Jerman hanya sebagian kecil dari total. Di seluruh dunia, sinar cahaya turun dari langit. Melalui lorong cahaya datang bala bantuan dari dimensi lain. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan, para prajurit ini datang dari Krevon untuk memenuhi janji mereka ke bumi. Jenes mengenali pria di depan. Komandan C. Kiparang ada di sini. Petik 2. Jenes menunjuk pria di depan pasukan. Pria itu memang Kiparang. Bahkan Jenes pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Seorang selebriti di dalam menara juga seorang selebriti di luar. Yi Gongmyung akhirnya menanggapi panggilan Jenes. Dia sedikit melebarkan matanya dan memandangi para prajurit di layar. Tanda hubung. Ya, saya melihatnya. Apa artinya ini? Jenes bertanya dengan mendesak. Tapi Yi Gongmyung tetap diam, dan para prajurit mulai bergerak maju. Pedang Kiparang memuntahkan gelombang kekuatan sihir. Kerumunan bersorak ketika mereka melihat bahwa gelombang melahap iblis secara keseluruhan. Kiparang, Kim Yusin, Guancang. Sebagian besar dari mereka adalah warang, satu, dari Krevon. Saya mengalami kesulitan memahami situasi sendiri, tetapi tampaknya keberuntungan ada di pihak kita. Kanselir, tolong bantu mereka sebanyak yang Anda bisa. Yi Gongmyung mengumumkan dengan serius. Jenes mengalihkan pandangannya ke medan perang. Komandan pasukan yang terdiri dari Warangs, yang dia duga sebagai Kim Yusin, mengayunkan pedangnya. Ki dari pedang membentuk ribuan figur manusia. Para prajurit, yang terdiri dari kekuatan sihir, membentuk pasukan mereka sendiri. Mereka bergerak atas perintah tuannya, Kim Yusin. Para prajurit melindungi para pahlawan Jerman dan mulai menyerang iblis.
Petik 2 petik 2. Melihat layar, kanselir mengepalkan tangannya. Kedatangan bala bantuan telah membalikkan meja ketika Crevon Warang mengalahkan iblis dalam segala aspek. Kanselir memerintahkan anak buahnya untuk membantu Warang sebanyak mungkin. Secercah harapan mulai mekar di hati orang-orang di seluruh dunia. Kapal Genkelope. Saya menunda pertemuan saya dengan Tomer karena situasinya buruk. Dia dan saya menuju ke ruang kendali kapal. Layar holografik besar yang menempati salah satu sisi dinding menunjukkan pahlawan Crevon, yang telah kembali ke bumi. Tomer menjentikkan jarinya dan mengumumkan dengan bangga. Di Cina, kami memiliki Lubu dan Sang Liao. Di Jepang, kami memiliki Musashi. Kim Yusin dan Ki Parang ada di Jerman, dan Lancelot ada di AS. Tambah tentara saya dan tentara kekaisaran, dan totalnya adalah sekitar 200.000 tentara. Petik 2. Petik 2. Sebanyak itu. Ini mengejutkan saya. Saya hanya melakukan pekerjaan kasar dengan menggambarkan tokoh-tokoh sejarah ini dalam novel asli, dan tidak pernah berpikir mereka akan benar-benar muncul. Iya, banyak dari mereka hidup bersembunyi di Crevon, dan ketika aku menjelaskan situasinya kepada mereka, mereka berkata mereka akan membantu. Oh. Saya mengalihkan pandangan saya ke layar. Seperti yang dia katakan, Musashi Miyamoto, Lubu, Lancelot dan Silas Warang sedang bekerja keras di medan perang. Di masa lalu, semua orang ini hidup di bumi, dan setelah mereka mati, jiwa mereka dihidupkan kembali di menara. Dan sekarang, mereka membantai iblis dan iblis untuk menyelamatkan rumah mereka. Apa yang kamu pikirkan? Haruskah kita duduk dan bersantai? Petik 2. Tomer mengangkat bahu dengan pandangan santai. Tidak. Tapi aku menggelengkan kepala. Ini masih belum cukup. Kami masih membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mempersiapkan pertempuran terakhir kami melawan Baal. Saya akhirnya memutuskan sudah waktunya untuk menggunakan senjata rahasia yang saya sembunyikan. Kamu harus pergi membantu Suho untuk saat ini. Suho. Kim Suho. Petik 2. Ya. Sementara itu apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Aku mengeluarkan kartu dari sakuku dan tersenyum. Bahkan dengan keberuntungan manusia super saya hanya bisa mendapatkan satu salinan. Apa itu? Tomer memiringkan kepalanya. Saya menjawab dengan tenang. Ini kartu 9 bintang. Anda tahu, dari kerajaan kartu. Petik 2. Petik 2. Bintang 9. Tomer mengerutkan kening seolah meragukan kata-kataku. Rupanya, kartu dari kerajaan kartu terkenal bahkan di Crevon. Rute perdagangan langsung telah ditetapkan setelah mereka menguasai lantai 9. Bagaimana mungkin, permaisuri kami dapat memperoleh 2 kartu bintang 8? Petik 2. Untuk mengatasi keraguan Tomer, saya menunjukkan kepadanya kartu 9 bintang. Matanya langsung melebar. Sama dengan. Kisah legenda di mural individual, bintang 9, barang efektif. Bagian dari legenda bermanifestasi untuk membantu Anda. Sama dengan. Wow, apakah itu nyata? Hei, ayolah, serahkan. Biarkan saya melihatnya. Petik 2. Tidak mungkin. Tomer meraih kartu itu, tetapi aku tidak punya niat untuk menyerahkannya kepadanya. Saya menyembunyikan kartu itu darinya. Oh, ayolah. Biarkan aku mengintipnya. Petik 2. Cukup. Saya memegang kartu dengan jari saya dan menyuntikkan stigma ke dalamnya. Mari kita lihat apa yang akan kita dapatkan. Kartu itu, yang sekarang dipenuhi kekuatan sihirku, mulai bergetar. Aku melepaskannya, dan kartu yang lepas dari tanganku perlahan naik ke udara. Lalu tiba-tiba, paat. Itu menyala dan menghilang ke udara tipis. 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu, dan... Petik 2 tanda tanya petik 2. Apa-apaan? Bingung, Tomer dan saya saling memandang. Aku mengerjap dalam kebingungan, tetapi Tomer segera mulai menggoyangkan alisnya seolah-olah dia bangga pada dirinya sendiri telah menemukan tipuanku. Aha gelombang aku mengerti apa yang terjadi. Kartu itu palsu, kan? Petik 2. Petik 2. Tidak. 1. https://n.wikipedia.org/wiki-warang